Siapa yang mengizinkanmu duduk untuk makan? Berdiri pun tidak boleh. Ambil mangkokmu. Pergi ke sana. Aku jijik melihatmu. Sisi, Ye Chen sudah 3 tahun di keluarga Qin. Kamu selalu memperlakukannya seperti ini. Bukankah kurang baik? Qin Yanran, kamu ini anak haram tanpa status. Apa hakmu untuk bicara? Kalau bukan karena kakek sebelum meninggal mengatakan bahwa Ye Chen ini bisa membuat keluarga Qin makmur. Sampah seperti dia. Yang pantas masuk ke keluarga Qin? Kenapa? Kamu kasihan padanya. Di sana masih ada tempat. Pergilah dan makan bersama sampah itu. Makanlah bersama. Masih bengong apa? Pergi. Jangan dipikirkan. Komandan Ye. 3 tahun. Akhirnya saya menemukan Anda. Aku sudah lama bukan Jenderal Ye lagi. Tidak, Jenderal Ye. 3 tahun lalu, Anda memimpin kami mengusir jutaan musuh yang menyerang perbatasan utara. Di hati kami, para prajurit, Anda selamanya adalah dewa perang terhebat di negara-negara kami. Jutaan pasukan kami di perbatasan utara. Saya menunggu Anda kembali. Perbatasan sudah aman. Aku juga perlu beristirahat. Sekarang, aku hanya ingin menyelidiki kebenaran keluarga Ye dibantai 10 tahun lalu dan membalas kebaikan Qin Sisi yang menyelamatkan kudu. Bangun, cepat bangun. Bangun. Kamu yang menyelamatkanku. Aku akan kembali mencarimu. Hanya saja entah mengapa, dia sepertinya tidak mengingatku. Bawahan bersedia tinggal di kota Yao, terus mengikuti Jenderal Ye, dan mengabdi dengan setia. Baik, aku di kota Yao memang membutuhkan seorang juru bicara yang dapat dipercaya. Besok, pergilah bekerja di grup Hanhai. Grup Hanhai, grup teratas, peringkat 1 di kota Yao. Itu aset Anda? Hanya langkah santai yang kusiapkan. Setelah tiba di grup Hanhai, kamu dapat menggunakan semua sumber daya grup Hanhai untuk menyelidiki siapa saja yang membantai seluruh keluargaku 10 tahun lalu. Bawahan mengerti. Bapak Wang, Bapak Li, saya dari keluarga Qin. Kerja sama dengan grup Hanhai ini. Mohon bantuan kalian berdua. Tentu. Tapi malam ini, kamu harus menemani kami dengan baik. Hentikan. Ikut aku pulang. Ye Chen, lepaskan aku. Berani-beraninya kamu mengaturku? Karena aku adalah suamimu. Suami? Kalian sudah menikah 3 tahun, tapi belum pernah tidur sekamar. Masa disebut suami? Lucu sekali. Ye Chen, kamu cuma bantu lagi. Kecil keluarga Qin. Apa hakmu bicara di sini? Pergi sana. Ye Chen, kenapa kamu juga di sini? Nona Qin, pas sekali kamu datang. Ayo, minum. Maaf, saya tidak bisa minum. Sisi, kamu panggil saya ke sini. Bukan katanya untuk urusan bisnis? Qin Yanran, bisnisnya kan di sini. Cepat temani dengan baik. Ayo, minum 1 gelas. Ayo. Cari mati. Berani-beraninya kau memukulku si sampah. Memangnya kau yang kupukul? Ye Chen, hentikan perbuatanmu. Istriku, pulanglah bersamaku. Kau masih ingin pulang? Segera minta maaf kepada Tuan Wang. Jika hari ini Tuan Wang tidak memaafkanmu, keluarlah dari keluarga Qin. Hah, kau menyuruhku minta maaf kepada sampah ini. Aku akan minta maaf kepadamu. Beranikah kau menerimanya? Si sampah. Tunggu saja. Nona Qin, kerja sama kalian dengan grup Hanhai. Kami tidak bisa membantu, carilah orang lain. Tuan Wang, dengarkan penjelasanku. Ye Chen, kau merusak urusan baik keluarga Qin. Aku ingin bercerai denganmu. Terima kasih tadi. Tidak apa-apa. Itu semua kesalahan mereka sendiri. Tapi kamu telah menyinggung 2 orang itu. Kamu merusak rencana Sisi. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tidak apa-apa. Kerja sama dengan grup Hanhai. Aku punya cara untuk menyelesaikannya. Apapun yang Sisi inginkan, aku pasti akan membantunya mendapatkannya. Aku iri pada Sisi. Memiliki suami yang baik sepertimu. Dasar sampah. Kamu berani menyinggung Bos Wang dan Bos Li. Kamu ingin memberontak.
Ya? Apakah keluarga Qin tidak bisa hidup tanpa Sisi dan Yanran pergi menemani minum? Apakah mereka tidak bisa hidup? Apa yang kamu tahu? Menantu yang tidak berguna, Bos Wang dan Bos Li adalah bos besar yang bisa berbicara dengan grup Han Hai. Keluarga Qin kami bisa bekerja sama dengan grup Han Hai, maka kekuatan kita pasti akan naik satu tingkat. Sekarang malah begini, kamu malah membuat mereka sangat tersinggung. Dasar sampah, tidak bisa menyelesaikan masalah, malah merusak segalanya. Kupukul kamu sampai mati. Apakah sulit untuk bekerja sama dengan grup Han Hai? Langsung saja bernegosiasi. Bukankah lebih baik? Ye Chen, kamu bercanda apa? Dengan pengaruh keluarga Qin di kota Yao, grup Han Hai bahkan tak akan melirik kami. Kamu malah ingin langsung bekerja sama dengan mereka. Ini semua salahmu, si sampah. Kalau bukan karena menikah dengan sampah sepertimu, Sisi kami sudah lama bisa menikah ke keluarga Shen. Dengan pernikahan kedua keluarga, apakah keluarga Qin kami bisa terpuruk sampai begini? Apakah kekayaan dan usaha besar keluarga Qin semuanya didapat dengan menjual anak perempuan? Ye Chen, jangan bicara seenaknya di sini. Kalau begitu, kamu yang pergi negosiasi kerjasama dengan grup Han Hai. Kalau berhasil, kamu boleh tinggal di keluarga Qin. Kau gagal, kamu harus bercerai denganku dan pergi dari keluarga Qin. Ini tidak mungkin, Sisi. Jangan menyusahkannya lagi. Baik, sepakat. Jangan khawatir, aku bisa menanganinya. Jenderal Yi, Anda mencari saya. Besok pagi, siapkan kontrak bisnis dari grup Han Hai untukku. Siap. Tuan Shen, setelah kembali dari luar negeri kali ini, Anda tidak akan pergi lagi, kan? Ayah berencana agar saya mewarisi bisnis keluarga. Bibi, jangan khawatir. Soal menandatangani kontrak dengan grup Han Hai, serahkan saja pada saya. Saya sudah menyuruh orang untuk mengurusnya. Dasar sampah, bukannya pergi ke grup Han Hai untuk bernegosiasi kerjasama? Dari penampilanmu ini, bukannya diusir keluar ya? Kenapa kalian yakin saya tidak bisa mendapatkan kontrak? Dengan kemampuanmu, Ini adalah kontrak bisnis grup Han Hai. kamu menantu yang cuma numpang makan? Mana mungkin? Ini benar-benar kontrak grup Han Hai. Sekarang saya boleh tinggal di keluarga Qin, kan? Tinggal di keluarga Qin. Kamu sedang bermimpi di siang bolong? Kalau bukan karena Tuan Shen sudah menyiapkan hubungan sebelumnya, dasar sampah seperti kamu mana mungkin bisa mendapatkan kontrak ini. Orang saya belum mulai bekerja. Bagaimana dia bisa mendapatkan kontrak grup Han Hai? Tapi hanya dengan sampah seperti Ye Chen. Tidak mungkin dia mendapatkannya. Tidak apa-apa. Siapapun yang mendapatkan kontrak, itu hal yang baik. Memang benar, antara satu orang dengan yang lain ada perbedaan yang sangat besar. Kalau bukan karena Tuan Shen yang bermoral tinggi dan tidak mempermasalahkanmu, kalau tidak... Bu, Shen Jing bilang hari ini mengusir Ye Chen begitu saja. Akan dikatakan membenci yang miskin dan mencintai yang kaya. Keluarga Shen menjaga gengsi. Mungkin tidak bisa dilakukan seperti itu. Kesempatan untuk meraih keluarga Shen yang tinggi tidak boleh dilewatkan. Cara keras tidak bisa. Berarti harus menggunakan beberapa trik. Ye Chen, lihat apa yang telah kau lakukan. Apa yang terjadi? Ini semua adalah barang-barang yang dulu hilang bersama ibuku. Tak disangka ternyata kamu yang mencurinya. Sudah berusaha mencegah. Mencuri dari dalam rumah sulit, dihindari. Mungkinkah ada kesalahpahaman di sini? Apakah ini giliranmu untuk berbicara? Mencari-cari kesalahan itu mudah. Sejak Shen Jing datang, kalian benar-benar tidak sabar untuk mengusirku. Apa yang kamu bicarakan? Buktinya sudah ada di sini. Ini disebut bukti? Kalau begitu, aku juga bisa bilang. Semua ini ditemukan dari kamarmu. Ye Chen, kamu masih membantah. Rupanya aku terlalu menganggapmu. Bercerai. Besok harus bercerai. Sudah begini keadaannya. Mempertahankan pernikahan ini tidak ada artinya lagi. Bercerai? Boleh saja. Tapi, kuharap kalian tidak menyesal. Siapa yang peduli dengan si sampah seperti kamu? Cepat pergi. Bagaimana hasil penyelidikan yang kuminta? Untuk sementara, belum ditemukan musuh keluarganya. Tapi aku menemukan pada hari Anda diselamatkan, Qin Sisi sama sekali tidak masuk ke air. Dia hanya kebetulan lewat. Jadi, Qin Sisi
Jelas bukan orang yang sedang kucari. Bangun. Bangun. Kalau bukan Kin Sisi yang menyelamatkanku, lalu siapa orang yang saat itu sebenarnya? Segera selidiki siapa lagi yang ada di sana saat itu. Baik. Tuan Shen, sudah lama menunggu ya? Yang penting urusannya selesai. Ini semua selesai sama ini. Kau saja tidak terlambat. Mana mungkin kami menunggunya begitu lama di depan kantor catatan sipil? Sudahlah, buat apa marah pada Sam? Untungnya ada kamu. Setelah sekian lama bersama Kin Sisi, ternyata dia masih perawan. Dasar perempuan murahan. Aku juga tidak mau. Ye Chen, sepertinya kamu hampir lupa. Siapa sebenarnya dirimu? Berhenti. Kalau hari ini kamu berani bertindak, aku akan habisi seluruh keluargamu. Kamu siapa lagi? Berani menghalangi urusan keluarga Qin? Kurasa kau ini. Dia adalah CEO baru yang baru saja menjabat di grup Hanhai. CEO Ling. CEO, Ling, Anda ini. Minggir. Tuan Ye, hal yang Anda perintahkan sudah selesai. Tuan Ye. Ayo pergi. Dia masih bisa jadi presiden direktur. Sungguh lucu. Menurutku dia cuma gigolo. Tak disangka sampai Ye Chen ini bisa membuat CEO Ling dari grup Hanhai datang menemani dia berakting. Tidak apa-apa, sampah tetaplah sampah. Meski merangkul CEO Ling, lalu bagaimana? Hanya mainan belaka. Jenderal Ye, saya sudah menemukan tahun itu yang menyelamatkan Anda dari air. Memang putri keluarga Qin, tapi itu adalah anak haram yang tak pernah dihargai, Qin Yanran. Ternyata dia. Saat itu karena menyelamatkan orang, dia dimarahi kakek Qin di samping. Sedangkan Qin Sisi hanya kebetulan ada di dekatnya. Sekarang Qin Yanran ada di mana? Dia, Nona Qin, baru dikirim keluarga Qin untuk urusan bisnis. Pihaknya adalah bos grup Huxi, Wang Shi. Wang Shi, kehidupan pribadinya sangat berantakan. Bawa aku ke sana. Kenapa kepalaku pusing? Pak Wang, saya sudah minum araknya. Sekarang bisakah kita membahas kerjasama? Pak Wang, tolong jaga sikap Anda. Keluarga Qin sudah setuju untuk menyerahkanmu padaku. Buat apa berpura-pura suci di sini? Apa? Kamu menaruh sesuatu di arak itu. Hentikan! Kamu lagi merusak rencanaku. Berani memukulku kau? Kau adalah CEO grup Hanhai, Tuan Ling. Jika ada setengah kata pun tentang kejadian hari ini yang bocor, keluarga Wang bisa lenyap sepenuhnya dari kota Yao. Baik, mengerti, baik. Aku harus segera mengeluarkan racunnya. Kau yang menyelamatkanku. Kebetulan aku lewat. Aku tidak suka dia menyalahgunakan kekuasaannya. Terima kasih. Ini di mana? Oh, ini tempat tinggalku. Bagaimana bisa kamu tinggal di rumah yang begitu bagus ini, Ye Chen? Sebenarnya kamu siapa? Jangan salah paham. Ini adalah rumah rekan seperjuangan saya, yang saya kenal saat bertempur di perbatasan utara. Dia sedang tidak bisa pulang. Jadi, untuk sementara, dipinjamkan kepada saya. Oh, begitu. Kalau kamu benar-benar sekaya itu, tidak mungkin kamu dihina di keluarga Qin selama 3 tahun. Kondisi tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini dulu hari ini? Tapi, Rumah saya ini sangat besar. Tinggal berdua tidak ada masalah. sekarang kamu sudah diusir dari keluarga Qin, bagaimana ke depannya?
Saya masih punya sedikit tabungan pribadi. Kalau kamu butuh, saya bisa pinjamkan dulu. Tidak apa-apa. Saya sudah mulai mencari pekerjaan. Baguslah. Dulu di keluarga Kin, hanya kamu yang membela saya. Saya selalu merasa berhutang. Terima kasih padamu. Tidak ada apa-apa, satu adalah menantu keluarga Kin. Satu lagi adalah anak perempuan haram keluarga Kin. Kalau dipikir-pikir, kita berdua bisa dibilang sama-sama menderita. Kenapa dulu kamu tidak meninggalkan keluarga Kin? Mencari kerabat dari pihak ibu kamu mungkin. Hidupmu akan lebih baik dari Ska. Karena aku sedang menunggu seseorang. Mereka semua bilang dia sudah mati, tapi aku tidak percaya. Menunggu seseorang. Ya, dulu ada tuan muda dari keluarga Ye, Liao Cheng, Ye Chen. Kalau dipikir-pikir, nama kalian berdua sepertinya sama persis. Dia pernah menyelamatkanku saat kecil. Dia juga bilang akan menikahiku setelah besar sayangnya. Setelah itu, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Mungkin dia sudah lama melupakan hal ini. Tak kusangka Yan Ran ternyata adalah gadis yang kuselamatkan. Saat kecil, Yan Ran sebenarnya aku... Komandan Ye Shenjing akan mengadakan sebuah pesta. Dia juga mengirimkan undangan ke grup Hanhai. Apa yang harus kita lakukan? Kamu pergi dan lakukan seperti yang kukatakan. Kali ini, aku akan memberikan hadiah besar untuk keluarga Shen. Dan dalam keluarganya memperoloskan. Belum saatnya untuk memberitahunya. Semakin banyak dia tahu, semakin berbahaya. Lebih baik sementara disembunyikan. Apa yang ingin kamu tanyakan tadi? Tidak ada, kamu baru sembuh. Istirahatlah yang cukup. Kamu benar-benar akan kembali ke keluarga Kin. Aku sudah cukup mengganggumu. Bagaimanapun juga, keluarga Kin adalah rumahku. Ayo pergi. Mobil? Itu mobilmu? Mobil ini hadiah dari rekan senjataku. Kenapa rekan senjatamu begitu baik padamu, Ye Chen? Kamu tidak membohongiku. Saudara di medan perang, persahabatan yang mengorbankan nyawa. Bagi kami, hal-hal duniawi ini sama sekali tidak berarti. Kalau aku sekaya itu, mengapa harus menangguh menantu yang tidak diinginkan? Dan tinggal di Yaochang selama 3 tahun. Kalau pulang ke keluarga Qin, naik mobil ini, apa tidak terlalu mencolok? Mencolok bagaimana lagi? Ayo pergi. Tuan Shen, mobil yang kamu janjikan untuk dibelikan untukku kapan sampai? Sebentar lagi, itu model terbaru seri BMW. Tentu saja harus menunggu lebih lama. Ini model Porsche itu. Edisi terbatas pesanan pribadi. Harganya hampir 10 juta. Siapa yang sekaya ini? Hampir 10 juta. Itu aset keluarga Qin dalam setahun. Itu pun baru 10 juta. Kamu Ye Chen? Untuk apa kamu kesini? Dan mobil ini kamu sewa dari mana kan? Ini Ye Chen kenal di Beijing, teman meminjamkannya padanya. Ternyata, pinjaman. Aku sudah bilang, orang tak berguna sepertimu. Seumur hidupmu mungkin bahkan. Satu ban Porsche ini pun tidak mampu membelinya. Tuan Shen benar. Ye Chen, meski kamu meminjam barang orang lain untuk pamer, itu tak akan mengubah bau miskin yang melekat padamu. Nona Qin, Grup Shen, kami akan mengadakan sebuah pesta 3 hari lagi. Harap Anda berkenan hadir. Tuan Shen, ia cuma seorang anak haram yang tak pantas dipertunjukkan. Mengapa Anda mengundangnya? Bukankah Nona Qin juga anggota keluarga Qin? Bagaimanapun juga, dia punya hak. Tapi, Tuan Shen, saat berbicara, singkirkan tatapanmu yang menjijikkan itu. Mungkin kredibilitasmu akan sedikit lebih tinggi. Kamu si sampah. Apa hakmu ikut campur di sini? Bagaimana jika aku bersikeras ikut campur? Kalau kamu tidak percaya, pada hari pesta nanti, aku kasih kamu kesempatan. Kamu juga boleh ikut, biar kamu lihat sendiri. Seberapa besar perbedaan antara manusia. Tuan Shen, untuk apa kita mengundang sampah ini? Kalau dia tidak diundang, siapa yang akan kita jadikan bahan tertawaan? Baiklah, 3 hari lagi, kita lihat saja nanti. Tuan Shen, ada apa yang perlu Anda perintahkan? Nanti kalau kamu lihat Ye Chen, halangi dia. Hina dia habis-habisan. Lalu usir dia keluar. Mengerti, acara seperti ini bukan tempat untuk sampah seperti dia. Benar kan? Yo, ini kan sampah yang diusir keluarga Qin. Kamu mau apa?
Shen Jing yang mengundangku datang. Jangan bermimpi. Lihat dulu acara ini. Datangnya siapa saja? Kamu itu siapa? Cepat pergi, pergi. Jangan menghalangi pandangan di sini. Kamu yakin ingin menyuruh kami pergi? Anda adalah Direktur Ling dari grup Hanhai? Sekarang kami bisa masuk kan? Silakan masuk, Tuan Ye. Silakan masuk. Mari kita masuk. Bukankah ini Ye Chen si sampah itu? Kenapa kamu belum juga dibuang oleh Direktur Ling? Direktur Ling, Anda dan Ye Chen ini. Saya dan Direktur Ling kebetulan bertemu di pintu. Jadi, kami masuk bersama. Oh, begitu. Minggir, Direktur Ling. Mari kita bicara di sisi lain. Silakan ke sini. Saya mengundang kalian semua hari ini untuk mengumumkan dua hal. Pertama, mulai hari ini, saya akan secara resmi bergabung dengan Grup Shen. Saya akan menjabat sebagai CEO Eksekutif Grup Shen. Kedua, keluarga Shen akan menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Qin. Tidak lama lagi, saya akan menikahi putri kedua keluarga Qin, Qin Sisi. Mengapa keluarga Shen merendahkan diri dengan menikahi keluarga Qin? Mengapa menikahi Qin Sisi yang sudah pernah bercerai? Kamu tidak tahu kan? Itu karena keluarga Qin memberikan 20% saham grup Qin kepada keluarga Shen untuk meraih hubungan ini. Nona Qin, mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Mari kita saling mendukung. Tuan Shen, lepaskan aku. Tuan Shen, jangan terlalu tak tahu malu. Kamu siapa? Berani berdebat denganku di sini? Benar juga. Toh, kamu sudah tak punya muka. Masih berani datang ke sini. Lalu, apa yang kamu mau? Ye Chen, sudahlah. Wah, Tuan Shen, sedang apa ini? Menurutku seorang anak haram dan seorang sampah, cukup serasi. Qin Yanran, kamu benar-benar mirip dengan ibumu yang sudah sama-sama suka memungut barang yang dibuang orang. Kamu Paling. Saudara-saudara, kebetulan di acara keluarga Shen hari ini, saya juga ada sesuatu yang ingin diumumkan. Bukankah ini Presiden Direktur baru Grup Hanhai? Kenapa dia naik ke atas? Ada apa ini? Mulai hari ini, Grup Hanhai saya dan Grup Shen mengakhiri semua hubungan kerja sama. Apa? Grup Hanhai adalah grup nomor 1 di kota Yao. Sekarang malah mau memutus kontrak dengan keluarga Shen. Keluarga Shen 2 tahun ini mengandalkan kerjasama dengan grup Hanhai. Sudah untung banyak. Sekarang, keluarga Shen pasti akan susah. Paling. Anda bercanda kan? Kami Shen dan grup Hanhai sudah bekerja sama selama 3 tahun penuh. Teman lama. Begitu saya baru menjabat, kerja sama diakhiri. Apakah di sini ada kesalahpahaman? Itu harus Anda tanyakan pada diri sendiri. Mulai hari ini, keluarga kalian jalani sendiri. Apa maksudnya? Saya berencana pindah dari keluarga Qin. Apakah kamu masih punya tempat tinggal? Aku baru saja menyewa apartemen di kompleks perumahan ke sini. Meski tidak besar, tapi cukup untuk ditinggali. Baik, biar aku antar kamu ke sana. Berdiri. Wah, ada cewek cantik yang manis sekali. Mau temani kami minum? Pergi. Bocah brengsek, urusanmu apa? Cepat minggir kalau tahu diri.
Jangan ganggu urusan baikku. Bocah, bosku adalah Liu Erye. Berani-beraninya kamu memukulku. Kamu tamat. Liu Erye apaan? Berani-beraninya mengganggu wanita milikku. Aku akan menghabisi dia juga. Aku, milikku, wanitaku. Bocah, tunggu saja. Jangan pikirkan apa yang baru saja aku katakan. Aku hanya menakuti mereka. Tempat tinggalmu terlalu terpencil. Tidak aman. Betul, aku tidak punya tempat tinggal. Bagaimana kau? Aku pindah ke sini dan tinggal bersamamu. Tapi, Kejadian seperti tadi pasti akan terulang lagi. Aku ada di sini, aku bisa melindungimu saat pulang. Jangan khawatir. Aku tidak tinggal gratis. Aku akan bayar sewa tepat waktu. bukan itu maksudku. Lalu apa? Baiklah, kalau begitu. Paman, Anda harus membela saya. Berani-beraninya mengganggu orang saya. Tenang saja, aku pasti akan membalas dendam ini untuk kalian. Wanita itu memang sangat cantik. Aku butuh sebuah identitas. Apakah Anda akan menjadi presiden direktur di grup Hanhai? Hanya sebuah identitas saja. Tidak perlu terlalu mencolok. Baik, saya akan mengaturnya untuk Anda. Bagaimana penyelidikan tentang keluarga Yedili? Untuk sementara, belum ada petunjuk. Sepertinya mereka bersembunyi dengan sangat baik. Tapi bawahan berpikir, mungkin ada satu orang yang bisa membantu. Siapa? Kepala keluarga, Mo Cheng. Baik. Masalah ini sudah diputuskan. Tuanmu, ada orang di luar yang ingin bertemu Anda. Tidak lihat aku sedang sibuk? Tidak mau bertemu? Ini yang dikirimkan oleh orang di luar tadi. Bawa aku untuk menyambut tamu terhormat. Tuanmu, bukankah ini Yecet, si sampah terkenal dari Yao City? Kenapa kau takut padanya? Bodoh tak punya mata, pergi. Sudah lama mendengar nama besar, Dewa Perang. Hari ini akhirnya bertemu. Suatu kehormatan bagiku. Tampaknya informasi keluargamu cukup lincah. Pria mana? Di Longguo, yang tidak tahu Dewa Perang perbatasan utara. Anda adalah sosok legendaris. Seseorang yang hanya dengan namanya bisa membuat musuh gemetar ketakutan. Sudahlah, aku kesini bukan untuk mendengar omonganmu. Lalu, apa tujuan Anda? Aku ingin tahu sedikit kebenaran di balik kematian keluarga Ye 10 tahun lalu. Aku ingin tahu siapa saja yang terlibat di dalamnya. Tenang, serahkan saja urusan ini padaku. Asalkan kau menyelesaikan urusan ini dengan baik, di kota Yao nanti, kau pasti akan mendapat banyak keuntungan. Terima kasih Dewa Perang. Bocah, berani-beraninya kau mengusik orangku. Liu Eri Jin Yanran sekarang ada di tanganku. Jika ingin menyelamatkannya, datanglah sendirian ke pinggiran kota timur. Kudengar hubungan Liu Erye dengan keluargamu sangat erat. Jika Yanran sampai celaka di sana, keluargamu juga tidak akan lepas dari tanggung jawab. Mama Leo kedua. Kau ini cukup berani juga, benar-benar datang sendiri. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kau sedang mencari mati. Kau mau apa? Tuan Mo, tolong aku. Maksud kau ini, mengganggu siapa saja tidak apa? Harusnya mengganggu orang yang di depan ini, mau mati, jangan libatkan aku. Tuan Mo, bukankah Ye Chen ini menantu sampah keluarga Qin? Bagaimana Anda? Yang tidak boleh kau tanyakan, diam saja kau. Ye Chen, Tuan Ye, hamba ini buta tidak mengenal Gunung Tai. Harap Tuan mengampuni hamba kali ini. Kedepannya di kota Yao, aku tidak ingin melihat orang ini lagi. Pergi. Maaf, aku kira itu adalah... Tenang saja, mulai sekarang ada aku di sini. Aku pasti tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi untuk kedua kalinya. Rasanya enak sekali diperhatikan orang, sayangnya. Dia bukan orang yang kutunggu. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu merasa terbebani. Aku berjanji akan melindungimu, dan pasti akan melakukannya. Anggap saja ini. Membalas kebaikanmu yang selalu membantuku di keluarga Qin dulu. Ye Chen, bolehkah aku minta tolong padamu? Ada apa?
Aku menerima undangan untuk menghadiri reuni sekolah, jadi aku ingin memintamu untuk berpura-pura menjadi pacarku dan menemaniku pergi. Apa yang kamu katakan? Aku tahu hal ini mungkin agak sulit kalau kamu tidak mau. Tidak apa-apa. Kamu takut di pesta nanti diganggu oleh mantan penggemarmu ya? Tidak apa, aku setuju. Mereka ternyata memilih Hotel Wanjin untuk reuni. Ini hotel terbaik di bawah grup Hanhai. Wah, bukankah ini bunga sekolah kita? Kinyangan, kenapa sekarang jadi seperti ini? Hari pria pun hanya bisa dapat yang tidak pantas seperti ini. Pakaiannya dari ujung ke ujung ini, harganya tidak sampai 1.000 yuan, Kak. Iya, Cek. Ayo kita pergi. Kenapa? Tersinggung karena ketahuan. Jangan pergi dong. Lupa memberitahumu. Kami sudah bersama. Dia adalah ketua kelas kami saat kuliah dulu. Dulu dia mengejar saya, tapi saya tidak menerimanya. Jadi kamu merasa bangga karena mengambil barang yang tidak diinginkan Yanran? Kamu... Sudahlah, aku tak mau berdebat denganmu. Lagi pula tidak semua orang seberuntung aku. Shanley sekarang nilainya miliaran. Hadiah yang dia berikan padaku adalah kalung berlian bernilai jutaan. Kalung palsu. Apa yang bisa dibanggakan? Tidak mungkin. Kamu kampungan ngerti apa? Kamu mungkin belum pernah lihat kalung mewah seperti ini. Kalau mau tahu asli atau palsu, coba saja. Baik, hari ini biar kamu lihat dunia. Biar kamu kampungan ini mengaku kalah. Katakan, kenapa kalung ini disebut palsu? Ringan sekali. Palsu terlihat jelas. Nona, dengan sedikit pencetanku, berlian di atasnya langsung hancur. Menurutmu, apakah ini asli? Bagaimana bisa hancur? Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu kalung itu palsu? Tebakan. Ada apa? Yanran, lama tidak bertemu. Kamu masih secantik dulu. Teman sekelas, kenapa kamu tidak menghibur pacarmu dan malah mengikutiku? Pacar apa? Aku baru saja putus dengannya. Yanran, selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melupakanmu. Hari ini pun hanya untukmu. Aku mengadakan reuni ini. Ketua kelas, jika alasannya seperti itu, maka menurutku reuni ini semakin tidak perlu dihadiri. Aku takut pacarku salah paham. Yechen sebenarnya bukan pacarmu kan? Dia cuma menantu sampah keluarga Kinmu saja. Yanran, aku tahu kamu tidak bahagia di keluarga Kin. Bagaimana kalau kamu ikut aku saja? Nanti, apapun yang kamu inginkan, aku akan berikan padamu. Tidak usah. Dia sekarang hidupnya baik-baik saja. Yechen, kau menantu sampah yang tak punya uang dan pengaruh. Berdasarkan apa kau bicara denganku? Kalau bukan karena aku, hotel mewah seperti Wanjin ini, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk masuk. Tuan, ada beberapa perkataan sebaiknya jangan diucapkan terlalu mutlak. Nona cantik, apakah kau juga mau membela sampah seperti Yechen ini? Jika kau terus menyebut sampah mulu, jangan salahkan aku untuk tidak berbaik hati. Berani sentuh aku, kau cari mati. Percaya tidak kalau aku suruh orang bunuh kau? Baiklah, namaku Ling Shuang. Kalau kau ingin membalas dendam padaku, silakan datang mencariku di grup Hanhai. Ling Shuang, apakah kau adalah presiden direktur baru grup Hanhai? Presiden Ling, tadi aku tidak tertarik dengan penjelasanmu. Tuan Ye, kita bertemu lagi. Presiden Ling, kenapa memanggil sampah Yechen ini sebagai tuan? Presiden Ling, dia hanyalah seorang menantu. Keluarga Ye yang tidak berarti, mengapa Anda? Menantu, asalkan Tuan Ye bersedia. Posisi presiden direktur grup Hanhai ini, aku rela menyerahkannya sekarang. Apakah kau masih ada pertanyaan? Tidak ada. Kau begitu cepat pergi? Baik. Aku segera pergi. Ingat, mulai hari ini, kau tidak boleh melangkah masuk ke Hotel Wanjin setengah langkah pun. Paling, terima kasih banyak tadi. Sama-sama. Kalian saling kenal? Tuan Ye dulu pernah menyelamatkan saya. Aku sangka kau bahkan pernah menyelamatkan Pak Ling dari grup Hanhai. Itu semua sudah lama. Tapi kita keluar begitu saja. Tidak ikut reuni. Tidak apa-apa bagimu, kan? Tidak masalah, reuni seperti ini lebih baik tidak usah dihadiri. Yechen, tadi di hotel, terima kasih ya. Tidak apa. Ini hutangku padamu. Hutang padaku.
Maksudmu apa? Tentu saja terima kasih karena mau menampungku. Hal kecil seperti itu, jangan dipikirkan. Tunggu sebentar, ibu menelepon. Yanran, pulanglah sekarang. Kita makan bersama. Baik, aku akan segera pulang. Bu, memanggilku pulang untuk makan. Ada apa ya? Sisi sudah bertunangan dengan Shen Jing. Kamu sebagai kakak Sisi, demi perkembangan keluarga Qin, seharusnya juga mempertimbangkan urusan pernikahanmu sendiri. Apa maksud ibu? Izinkan saya perkenalkan, ini adalah Presiden Grup Haxi, Bapak Wang Xi. Kekayaannya mencapai puluhan miliar. Kalau bisa menikah dengannya, kamu akan sangat beruntung. Dia lagi. Aku tidak setuju. Aku akan memilih sendiri pernikahanku. Sebagai anggota keluarga Qin, apa kau punya pilihan? Cepat menikahlah dengan Tuan Wang atau segera tinggalkan grup Qin dan pergi dari keluarga Qin. Jadi, dari awal kamu memang menginginkan ini? Ya. Hah, baik. Kalau begitu aku pergi. Kenapa begitu murung begitu pula? Ada apa? Ye Chen, aku sudah meninggalkan keluarga Qin. Tidak apa-apa, kau masih punya aku. Terima kasih, Ye Chen. Kalau tidak salah ingat, saat kuliah dulu, kau adalah lulusan terbaik di jurusanmu, di Qin Group. Kau selalu dibatasi. Sekarang setelah keluar, kau bisa memulai bisnis sendiri. Mendirikan perusahaan tidak semudah itu. Lagi pula, dengan tabunganku yang sedikit ini, tidak cukup untuk persiapan awal perusahaan. Tunggu sebentar. Ini dari pasukan, uang pensiun saya. Tidak bisa. Ini kau dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa di medan perang. Aku tidak bisa menerimanya. Jangan pikirkan terlalu banyak. Anggap saja ini untuk membayar sewa rumah. Ingin melakukan apa? Lakukan saja. Kau masih punya aku akan berusaha sekuat tenaga membantu. Terima kasih. Yanran akan membuka perusahaan bantu diam-diam. Baik. Jenderal Ye, akhir-akhir ini tidak tenang. Negara R terus bergerak. Aku sudah meninggalkan perbatasan utara. Hal-hal ini pasti akan diselesaikan orang lain. Anda adalah dewa perang yang dikenal semua orang. Saat berperang, hanya dengan muncul di medan perang, bisa membuat musuh mundur ketakutan. Orang-orang di atas, bagaimana mungkin begitu mudahnya melepas Anda pergi? Apalagi, aku bisa menemukan Anda. Orang-orang di atas pasti juga akan menemukannya. Kalau begitu, tunggu sampai mereka menemukannya dulu. Apa saja yang terjadi di kota Yao belakangan ini? Setengah bulan lagi, 4 keluarga besar akan bersama-sama mengadakan sebuah lelang. Seharusnya mereka akan datang. Bagaimana menurut Anda? Baik, nanti saya akan membawa Yanran bersama. Biar dia berlatih, sekaligus melihat petunjuk apa yang bisa ditemukan. Kamu siapkan saja. Baik. Ye Chen, kenapa tiba-tiba kamu membawaku ke sini? Lelang ini mengumpulkan semua kekuatan puncak di kota Yao menjadi akrab di depan mereka. Juga baik untuk perusahamu. Ye Chen, kenapa kamu di sini? Kamu tidak lihat acara apa hari ini? Ini tempat yang bisa kamu datangi. Tempat ini bisa kamu datangi. Kenapa kami tidak bisa? Qin Yanran tidak menyangka setelah keluar dari keluarga Qin, kamu menjadi lebih berani. Kamu pikir hanya dengan sampah Ye Chen ini bisa memberimu dukungan? Qin Sisi, jaga mulutmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak berbaik hati padamu. Qin Sisi, jaga mulutmu. Atau jangan salahkan aku. Kenapa? Apa kamu si sampah ini? Berani melawanku? Lawan pun, lalu apa? Ye Chen, kamu cari mati. Tuan Shen, belalah aku. Kalau tidak terima, coba saja. Ye Chen, kamu berani berbuat onar di lelang 4 keluarga besar. Tenang, kedepannya aku ada. Aku takkan biarkanmu tersakiti lagi.
Selamat kepada tuan ini berhasil memenangkan lelang lukisan bermain kecapi di bawah pohon pinus. Harga final 20 juta. Lihat banyak. Tak ada yang kau mau. Aku kurang paham soal ini. Baik, kita pulang dulu. Hadirin sekalian, selain barang-barang yang tercantum di brosur hari ini, sebenarnya ada satu barang rahasia yang akan dilelang. Barang itu adalah cawan kaca 7 warna. Ini adalah harta keluarga Y. Tadi sangka ada di tangan 4 keluarga besar. Menurutmu, bagaimana mereka mendapatkannya? Sudah pasti, saat keluarga Y dihancurkan dulu. 4 keluarga besar. Ye Chen, ada apa denganmu? Kita tunggu sebentar lagi. Harga dasar cawan kaca 7 warna adalah 50 juta. 100 juta. 150 juta. 300 juta. Baik, Tuan Wang menawar 300 juta. Adakah yang lebih tinggi? 500 juta. Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Dari mana kita punya uang sebanyak itu? Ye Chen, jangan-jangan kamu gila. Mengganggu acara di sini untuk apa? Saya minta untuk memverifikasi asetnya. Saya ingin lihat apakah dia punya uang sebanyak itu. Halo, tolong tunjukkan bukti aset Anda. Ye Chen, bagaimana ini? Tenang. Berikan kartu hitam itu padanya. Tuan, tidak perlu diverifikasi lagi. Anda memenuhi syarat untuk mengikuti lelang ini. Gimana bisa hanya dilihat saja? Bukankah seharusnya saldo kartu banknya diperiksa? Ini adalah kartu hitam eksklusif. Hanya ada 10 kartu di seluruh dunia. 5 miliar saja. 50 miliar pun ada di dalamnya. Apa maksudmu? Ye Chen punya 50 miliar. Tuan, apakah Anda akan menawar 5 miliar? Untuk membelinya? Barangnya akan saya ambil, tapi uangnya saya tidak akan belikan sepeser pun. Anda benar-benar suka bercanda. Apakah mengambil barang milik sendiri juga perlu membayar? Barang milik sendiri? Anda adalah Ye Chen, putra keluarga Ye yang hilang itu. Jadi Anda adalah sisa-sisa keluarga Ye dari dulu. Ayo, tangkap dia. Ye Chen, tidak disangka. Dulu Anda adalah putra besar keluarga Ye yang terhormat. Ternyata bersembunyi di keluarga kecil seperti keluarga Qin menjadi menantu pengangguran selama 3 tahun penuh. Ye Chen, ayo kita pergi. Tidak apa-apa. Apa yang masih kau tunggu? Serang dia. Hentikan semua. Kalian, siapa yang berani menyentuh Jenderal Ye lagi? Jenderal Ye. Jenderal Ye. Apaan? Dia cuma sisa-sisa keluarga Ye. Berani-beraninya membuat keributan di sini. Bunuh dia. Bagaimana? Masih mau bertarung? Cawan 7 warna. Kalian simpan baik-baik, tunggu aku kembali untuk mengambilnya. Ayo kita pergi. Orang-orang itu memanggilnya Jenderal Ye. Siapa sebenarnya? Identitasnya. Kurang lebih orang itu juga sisa-sisa keluarga Ye. Mereka hanya berpura-pura saja. Benar juga. Mereka berani membuat keributan di sini. Sepertinya hari-hari indah mereka sudah berakhir. Kamu pulang dulu. Aku ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Baik. Komandan Ye, saya diperintahkan untuk menjemput Anda kembali. Saya sudah pensiun. Israel telah beberapa kali melanggar perbatasan utara. Mereka juga menyusupkan beberapa mata-mata rakyat di perbatasan utara sah para prajurit. Juga telah banyak yang tewas dan terluka. Jika kita membiarkan mereka terus seperti ini, begitu perbatasan utara jebol, seluruh negara-negara akan berada dalam bahaya. Saat itu, Tayau, cepat atau lambat, juga tak akan luput. Saya akan kembali bersamamu. Bagus sekali. Tapi, di kota Yau masih ada orang yang membuatku khawatir. Aku harus mengurusnya dengan baik dulu. Apakah kamu benar-benar tuan muda keluarga Ye Chen? Ya, itu aku. Maaf, baru memberitahumu sekarang. Tidak apa-apa. Yang penting kamu kembali. Aku ada urusan penting yang harus diselesaikan. Mungkin harus meninggalkan kota Yau untuk sementara waktu. Kamu mau kemana? Maaf, paling lama 3 bulan. Aku pasti kembali. Tidak apa-apa. Aku sudah menunggumu 10 tahun. Tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Aku akan berangkat malam ini. Baik. Aku akan menunggumu.
Selama aku pergi, tolong jaga Yanran untukku. Jangan khawatir, Tuan Yi, aku pasti akan melindungi keselamatan Nona Kin. Selain itu, tentang 4 keluarga besar itu, kamu harus terus pantau gerak-gerik mereka. Jika ada situasi, segera laporkan padaku. Mengerti. Dendam keluarga Y, setelah aku kembali, akan mulai kita lunasi satu persatu. Apakah Dewa Perang benar-benar akan datang? Aku tidak sedang bermimpi kan? Sudah lama mendengar kisah kepahlawanan Dewa Perang. Hari ini, akhirnya bisa bertemu langsung. Perhatikan statusmu. Yang melihat Dewa Perang, silakan. Sudah pensiun, panggil saja Uyechen sekarang. Akhirnya aku bertemu dengan Anda. Dulu aku bergabung militer. Karena Anda. Bagaimana situasinya sekarang? Situasinya saat ini seperti ini. Lakukan saja, sesuai yang aku katakan. Memang pantas disebut Dewa Perang. Dengan rencana ini, pasti bisa mengejutkan musuh. Semoga saja agar aku bisa pulang lebih cepat. Komandan Y, karena kedatangan Anda, semangat pasukan di garis depan melonjak. Kali ini ditambah dengan strategi dan penempatan pasukan Anda. Hanya dalam 3 hari, kami sudah berhasil memukul mundur musuh. Kenapa? Apakah kecepatan kami terlalu lambat? Tidak, terlalu cepat. Terlalu cepat? Bukankah cepat itu baik? Sekarang panggil mereka berdua kemari. Ada hal yang ingin kusampaikan. Baik. Terlalu cepat. Komandan Y, apakah ada masalah? Waktu operasi kali ini lebih cepat setidaknya 1 hari dari perkiraanku. Di dalamnya mungkin ada masalah. Pastikan ada Dewa Perang yang bertugas. Kami baru bisa meraih kemenangan lebih awal. Komandan Y, lebih baik jangan terlalu banyak berpikir. Perbatasan utara sudah berbeda dari masa lalu. Negara musuh kecil hanya bisa melakukan cara-cara licik saat berhadapan di medan perang. Mereka sama sekali bukan melawan. Untuk berjaga-jaga, aku sengaja tidak menggunakan serangan keras. Tapi hasilnya ternyata tetap sama. Kapan negara R menjadi begitu lemah? Mulai hari ini, kalian harus meningkatkan kewaspadaan. Jika ada yang tidak biasa, laporkan padaku segera. Rapat selesai. Apa Komandan Y terlalu tegang? Lagi pula sudah 3 tahun tidak kembali ke medan perang. Setelah menilai juga mungkin saja. Akhirnya, kita menangkan pertempuran. Kita harus bersantai sejenak. Lokasi yang tadi dilihat bagus, bisa dijadikan lokasi kantor perusahaan baru. Cuma sewanya agak mahal. Ini peninggalan Yechen untukku. Awalnya aku tidak berniat menggunakannya, tapi sekarang aku hanya meminjamnya sementara. Nanti pasti akan kukembalikan. Ya, Jin Yanran, kenapa hari ini kamu sendirian? Di mana sih sampah Yechen itu? Begitu dia mendengar 4 keluarga besar sedang mencarinya, dia langsung bersembunyi dan menghilang. Yechen pergi untuk menangani urusan yang sangat penting. Hanya kamu yang percaya pada omongannya. Si sampah itu. Menurutku, dia takut 4 keluarga besar akan membuat masalah. Jadi dia kabur lebih awal. Dia bukan orang seperti itu. Baiklah, kalau begitu kita tunggu saja pahlawan besarmu kembali. Tuan Shen, mari kita pergi. Yechen, bagaimana keadaanmu di sana? Kamu harus pulang dengan selamat. Beberapa hari lagi, aku bisa kembali. Udah deh, kamu harus segera pergi dari sini. Apa yang terjadi? Serangan musuh. Baru sadar setelah musuh sudah di depan pintu. Bukan itu. Ada pengkhianat dalam. Yang paling penting saat ini adalah Anda harus. Apa yang akan Anda lakukan? Menyelesaikan masalah dari akarnya. Belum juga membalas. Apakah sudah tidur? Sudah, besok saja. Laporan, pasukan musuh telah berhasil dipukul mundur. Sedang melakukan pekerjaan pembersihan terakhir. Bagaimana dengan mata-mata itu? Sudah ditemukan? Sudah. Dia dikirim dari negara R 2 tahun lalu. Tak disangka, mereka ternyata sudah merencanakan ini begitu lama. Sudah 5 hari. Masih belum bisa menghubungi Mas Kalye? Mas Kalye adalah Dewa Perang wilayah utara. Dia adalah orang terkuat di seluruh negara naga. Aku yakin dia pasti baik-baik saja. Mungkin dia tertahan oleh sesuatu. Mungkin dia akan kembali besok. Semoga saja. Berita tentang hilangnya Dewa Perang di perbatasan utara. Tidak boleh bocor sedikit pun. Baik. Baiklah, kalian bisa keluar dulu. Dewa Perang, kau harus kembali dengan selamat.
Kenapa tidak juga mengangkat telepon, Ye Chen? Periode perjanjian 3 bulan. Sekarang sudah 5 bulan berlalu. Kenapa kau belum juga kembali? Ye Chen, aku tahu kau tidak akan menipuku. Kau adalah Qin Yanran. Kalian, Bawa pergi. Pak Ling, ada masalah buruk. Kenapa kamu panik sekali? Orang yang mengawasi Nona Chin diam-diam baru saja mengirim kabar. Katanya Nona Chin dibawa pergi orang. Siapa yang berani? Sudah ketahuan belum? Ini keluarga Chin dan keluarga Chen. Keluarga Chen dari 4 keluarga besar itu? Ya. Kita belum balas dendam pada mereka. Mereka malah tidak bisa menahan diri duluan. Bahkan berani menyentuh orang jenderal. Apakah mereka sudah bosan hidup? Kalau begitu, apa kita harus? Tidak. Jenderal Ye pernah bilang, dendam ini dia mau balas sendiri. Tapi soal Nona Chin ini, aku akan cari dia untuk berhitung baik-baik. Katakan, kemana perginya sisa-sisa sampah Ye Chen itu? Cepat katakan! Dia di mana? Tidak mau mengatakannya, ya? Sepertinya kamu perlu merasakan sedikit penderitaan. Siapa kamu? Bagaimana kamu masuk? Jangan banyak bicara. Wah, si cantik ini cukup galak. Karena kamu datang sendiri, lebih baik temani aku bermain. Beritahu majikanmu waktunya tidak banyak lagi. Bersihkan lehermu. Tunggu dengan baik di rumah. Tuan Ling, terima kasih telah membantuku. Tidak apa-apa. Aku juga atas permintaan Tuan Ye. Ye Chen sebelumnya bilang, dia pernah menyelamatkanmu. Benarkah begitu? Apakah dia masih menyembunyikan sesuatu dariku? Saat Tuan Ye kembali, dia akan memberitahumu sendiri. Apakah dia benar-benar akan kembali? Nona Qin, tolong percayalah padanya. Qin Yanran, akhir-akhir ini entah kenapa berhasil mendekati grup Hanhai yang bergengsi ini. Bahkan berhasil mendapatkan beberapa kontrak besar dari grup Hanhai. Hidupku tak berharga. Hanya beruntung saja. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Perusahaan Qin Yanran semakin sukses. Apakah keluarga Qin akan diinjak-injaknya? Bagaimana jika dia tidak punya kontrak? Maksud Anda? Yang penting bagi grup Hanhai hanyalah kerja sama bisnis. Tapi siapa yang menandatangani kontrak ini, mereka mungkin tidak peduli. Jadi, kita hanya perlu menemukan Qin Yanran dan memaksanya menyerahkan kontrak ke Qin Group. Memang, putriku. Tapi kekuatan kita berdua belum cukup. Bagaimana kalau kita minta bantuan keluarga Shen? Shen Jing juga sudah lama tidak suka pada Qin Yanran. Baik, lakukan seperti yang kamu katakan. Apa yang kalian inginkan? Tidak takut ketahuan. Ketahuan oleh siapa? Grup Hanhai. Kamu hanyalah seorang pion yang dibuang oleh mereka. Tidak ada yang akan peduli padamu. Kalian berani menyentuhku? Ye Chen tidak akan membiarkan kalian begitu saja saat dia kembali. Sudah setengah tahun berlalu. Hanya kamu yang masih mengingat sisa keluarga Ye ini. Dia mungkin sudah lama mati, entah di mana. Tidak mungkin. Ye Chen hanya pergi ke perbatasan utara untuk urusan. Dia pasti akan kembali. Kenapa kamu begitu bodoh, Qin Yanran? Dia hanya seorang antek kecil. Bisa melakukan apa di perbatasan utara? Kamu bersama Qin Sisi itu lebih baik layani aku saja. Apa bagusnya dengan sampah Ye Chen itu, ya kan? Jangan sentuh aku. Aku lebih baik mati daripada bersama orang sepertimu. Dasar perempuan bajingan, sudah merusak banyak rencanaku. Kamu ingin mati, ya? Baik, aku kabulkan. Qin Sisi, kamu berhati ular. Kalian tidak akan berakhir baik. Kalian berdua, tahan dia dengan baik untukku. Kita harus membunuhnya. Tunggu, biarkan perempuan jalang ini menandatangani kontrak dulu sebelum mati. Tidak mau tanda tangan. Tidak mau tanda tangan, tanda tangani. Kamu tanda tangani untukku. Tidak, aku tidak akan tanda tangan. Tidak mau tanda tangan? Aku akan memotong dagingmu satu persatu, memberikannya pada anjing. Hentikan! Siapa yang menyentuh Yanan sedikit, aku akan membasmi seluruh keluarganya. Ini bukan Ye Chen, menantu yang tidak berguna ini. Kalian berdua, bunuh dia untukku. Hentikan! Berani kalian tidak menghormati Dewa Perang. Dewa Perang! Bunuh mereka.
Lumpuhkan dia? Ye Chen, Maaf, aku pulang terlambat. tidak apa-apa. Aku tahu kamu pasti akan kembali. Jenderal, 2 orang berhasil kabur. Keduanya telah melakukan banyak kejahatan. Jika langsung dihabisi, itu terlalu mudah bagi mereka. Tidak apa-apa. Aku akan menagih hutang mereka. Hari ini, kita akan urus anak ini dengan baik. Tuan Yi, bukan. Dewa Perang, ini bukan ide saya. Tolong maafkan nyawa saya. Hah? Tuan Yi, maafkan nyawa anjing saya ini. Maafkan nyawa adik saya. Bersihkan dia untuk saya. Tuan Ye! Tuan Ye! Tuan Ye! Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Chen itu, sepertinya dia adalah Dewa Perang Utara. Sisi, jangan panik dulu. Kalau dia benar-benar Dewa Perang Utara, bagaimana mungkin di sekelilingnya hanya ada sedikit orang, dan lagi dia bisa menerima penghinaan di keluarga Qin kita selama bertahun-tahun. Ibu, kamu benar. Pasti Ling Shuang yang sedang berakting bersamanya. Sekarang, kita harus bersatu dengan 4 keluarga besar untuk bersama-sama melawan Ye Chen. Kebetulan mereka juga tidak puas dengan Qin Yanran. Kita bisa memanfaatkan momen ini untuk bersatu dengan 4 keluarga besar. Pulang ke rumah, rasanya nyaman sekali. Ada apa? Ye Chen, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Siapa saja orang-orang itu? Dasar aku pelupa. Aku lupa menjelaskannya padamu. Mereka itu semua dikirim oleh Ling Shuang. Aku hanya kebetulan bertemu dengan mereka. Tidak. Mereka semua memanggilmu Dewa Perang. Mungkinkah kamu adalah Dewa Perang Perbatasan Utara? Kalau aku Dewa Perang Perbatasan Utara, masihkan aku tinggal di keluarga Qin selama bertahun-tahun ini. Kalau aku benar-benar Dewa Perang Utara, masihkan aku tinggal di keluarga Qin selama bertahun-tahun? Mereka hanya ikut berakting bersamaku untuk menakuti orang-orang itu. Sepertinya benar juga. Jangan pikirkan itu lagi, yang penting aku sudah kembali. Kenapa kamu pulang sangat terlambat? Bukankah sudah janji 3 bulan? Apakah kamu mengalami bahaya? Aku hanya tertunda oleh beberapa hal mendadak. Sinyal di sana buruk. Tidak bisa menghubungimu. Kamu tahu tidak betapa khawatirnya aku. Maaf, ini salahku. Jadi begitu, semuanya selesai. Aku langsung kembali. Maaf ya, ini salahku. Jadi begitu semuanya selesai, aku langsung kembali. Baguslah kamu sudah kembali. Ngomong-ngomong, kali ini karena performaku menonjol, atasan memberi penghargaan, uangnya sudah ditransfer ke kartu itu. Kamu boleh pakai semuanya. Uang suatu hari pasti akan habis. Bagaimana kalau kamu kerja di perusahaanku saja supaya lebih stabil? Agar tidak selalu diejek orang. Aku lupa memberitahumu. Aku sudah lama bekerja di grup Hanhai. Bagaimana kamu bisa masuk grup Hanhai? Perusahaan yang sangat hebat itu. Mendengar persyaratan rekrutmen mereka sangat tinggi. Dan sebelumnya, Direktur Ling juga membantuku. Oh, yang sebenarnya terjadi. Jangan lupa, dulu, aku pernah menyelamatkan Ling Shuang. Dan pemilik di balik grup Hanhai adalah tokoh besar dari utara. Aku bekerja di bawahnya, jadi bisa mendapat sedikit keuntungan. Lalu, apa posisimu di grup Hanhai? Manajer bisnis. Manajer bisnis terdengar cukup bagus. Sebenarnya hampir sama dengan staf biasa. Itulah yang diinginkan, tidak masalah. Setidaknya ada pekerjaan yang layak. Kamu harus bekerja dengan baik. Buat mereka yang meremehkanmu, lihat saja. Aku akan, dan akan membalasnya berlipat ganda. Selama ini bawahan telah menyelidiki secara mendalam. Peristiwa 10 tahun yang lalu sekarang dapat dipastikan. Yang menyerang keluarga Ye saat itu adalah orang yang dikirim oleh 4 keluarga besar. Namun selain itu, 4 keluarga besar di kota Yao tampaknya masih memiliki hubungan dengan pihak ibu kota. Hanya saja, bawahan belum berhasil menyelidiki siapa. Perkara ini tidak sesederhana itu. Mungkin 4 keluarga besar hanya dimanfaatkan oleh mereka saja. Kamu teruskan penyelidikan. Pastikan dalang di ibu kota dapat kamu kau. Baik. Sedangkan untuk 4 keluarga besar, memberi mereka akhir yang cepat. Terlalu murah bagi mereka. Aku ingin mereka perlahan-lahan membayar mahal. Ye Chen itu keterlaluan sekali.
Tuan Besar Chen, tolong bela aku. Tenang saja. Ye Chen itu apa sih? Aku tahu Tuan Besar Chen yang paling hebat, tidak seperti Shen Jing yang tidak berguna. Hanya berani pada yang lemah. Perusahaan yang diurusnya juga semakin buruk. Untung aku cepat-cepat meninggalkannya, sehingga bisa bertemu dengan orang sebaik Tuan Besar Chen. Kamu memang punya selera. Tuan Besar Chen, kamu juga dari 4 keluarga besar. Membantu keluarga Qin pasti mudah, kan? Tentu saja. Dan juga Ye Chen itu, dia berhasil kabur 10 tahun lalu. Sekarang dia kembali. Aku pasti akan membuatnya menyesal. Agar Yanan tenang, aku tetap harus datang ke sini. Berpura-pura pergi bekerja. Wah, bukankah ini sama keluarga Ye Chen? Seorang gigolo yang hanya mengandalkan wanita. Kamu siapa? Kamu bahkan tidak mengenaliku. Orang yang tidak penting, tidak layak untuk kuperhatikan. Kamu? Sudahlah. Aku ini baik hati. Tidak akan mempermasalahkanmu. Aku datang hari ini karena kasihan melihatmu. Aku bisa memberimu pekerja. Membersihkan toilet di grup Chen? Mau tidak? Tidak usah repot-repot. Aku sudah bekerja di grup Hanhai. Bicara omong kosong apa? Mana mungkin kamu bisa masuk grup Hanhai? Karyawan paling biasa di sana. Saja lulusan S2. Kamu, anak yang bahkan tidak pernah sekolah, pasti tidak bisa masuk pintunya. Satpam, cepat ke sini. Usir orang ini. Berdiri di sini terlalu mengganggu. Halo, manajer Y. Manajer apa? Dia. Perkenalkan kembali, saya ini adalah manajer bisnis grup Hanhai. Manajer bisnis cuma tukang lari-lari saja? Apa yang hebat? Lalu bagaimana ada orang yang mati-matian ingin masuk ke grup Hanhai? Bukannya tetap saja ditahan di... Ini adalah grup Hanhai. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Orang tidak berkepentingan apa? Lihat baik-baik. Aku adalah Tuan Besar Chen Chen dari keluarga Chen. Pak, mohon Anda segera pergi. Presiden Direktur Y, bagaimana Anda tiba-tiba datang hari ini? Bukankah namaku terdaftar di grup Hanhai? Harus datang untuk inspeksi juga. Presiden Direktur Y, Anda bercanda? Omong-omong, bagaimana penyelidikan kasus penculikan Yanran? Saya baru saja ingin melaporkan hal ini kepada Anda tentang kasus penculikan. Ini adalah aksi gabungan dari keluarga Qin dan keluarga Shen. Qin Sisi dan mereka ingin merebut paksa proyek kerja sama perusahaan Nona Qin dengan grup Hanhai. Namun sekarang rencana mereka gagal. Keluarga Qin telah mencari dukungan dari keluarga Chen. Keluarga Shen ini tidak perlu dikhawatirkan. Hanya saja keluarga Chen ini. Tuan, ini adalah grup Hanhai. Orang-orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Apa maksudmu orang yang tidak berkepentingan? Lihat baik-baik. Saya adalah Chen Chen, putra sulung keluarga Chen. Karena mereka sendiri yang menabrak senjata. Jangan salahkan saya jika tidak bersikap baik. Dan sudah waktunya bagi 4 keluarga besar untuk membayar beberapa harga. Lakin, beberapa mitra kerja yang sebelumnya telah disepakati, entah mengapa tiba-tiba membatalkan kesepakatan. Apa? Sekarang kita telah menginvestasikan dana besar-besaran, tetapi operasi tertunda lama. Bisnis perusahaan sudah maju. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya sudah bertanya ke beberapa mitra, mereka tidak mau menjelaskan alasannya. Tapi menurut penyelidikan saya, sebelum membatalkan kontrak, mereka semua pernah berhubungan dengan grup Chen. Ternyata ini perintah keluarga Chen. Kapan perusahaan kita pernah menyinggung keluarga Chen? Seharusnya tidak. Serahkan masalah ini kepada saya. Saya harus segera memberitahu Ye Chen tentang hal ini. Tidak, saya tidak boleh selalu merepotkannya. Kali ini, saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Saya harus segera memberitahu Ye Chen tentang hal ini. Tidak, saya tidak boleh selalu merepotkannya. Kali ini, saya harus mengandalkan diri saya sendiri. 2 bos, karena kalian sudah patuh membatalkan kerja sama dengan Qin Yanran. Maka grup Chen kami pasti tidak akan mengecewakan kalian. Terima kasih, Tuan Syekh. Kalian sudah menandatangani kontrak. Sekarang ingkar janji. Apakah masih ada etika bisnis paling dasar? Dan kamu menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang hebatnya? Kamu adalah Qin Yanran. Benar-benar calon wanita cantik. Apa yang kamu inginkan?
Apa yang kamu inginkan? Mengikuti sampah bernama Ye Chen ini, apa gunanya? Bagaimana kalau ikut aku saja? Ketahuilah, keluarga Chen, nantinya semuanya akan menjadi milikku. Yang kusukai bukanlah latar belakang Ye Chen, melainkan tolong jangan menjelek-jelekannya. Apa yang kamu inginkan? Sudah datang, masih mau pergi? Tidak mau temani tuan muda minum beberapa gelas? Bisnis-bisnis di perusahaanmu itu bisa... Chen Che, kenapa kamu begitu tak tahu malu? Lepaskan dia. Ye Chen, kamu gila ya? Sekarang saya beri kalian pilihan. Berdiri di sisi keluarga Chen, atau terus bekerja sama dengan perusahaan Yanran. Keluarga Chen adalah salah satu dari 4 keluarga besar Yao Cheng. Perusahaan kecil Qin Yanran yang baru didirikan itu, mana bisa menandinginya? Benar, Ye Chen. Sampah sepertimu berani menyinggung Tuan Muda Chen. Sebaiknya kamu berlutut dengan patuh dan memohon maaf kepada Tuan Muda Chen. Mungkin dia masih mau mengampuni nyawamu yang tak berharga. Semoga kalian tidak menyesal. Halo. Halo? Grup Shen tiba-tiba disegel. Kami dituduh terlibat transfer aset, spekulasi, dan dumping. Semua dana dibekukan, dan semua bank mulai menaiki pinjaman. Apa maksudnya? Grup Chen mungkin akan bangkrut. Nona Qin, kami ingin lanjut kerjasama. Kapan kontrak bisa ditandatangani lagi? Terlambat. Saya sudah kasih kesempatan. Akhir keluarga Chen adalah akhir kalian. Apa yang terjadi tadi? Keluarga Chen begitu hebat. Bagaimana bisa tiba-tiba bangkrut? Saya juga mendapat kabar dari grup Hanhai. Secara terang-terangan, keluarga Chen bekerja sama dengan Hanhai. Tapi diam-diam, mereka melakukan banyak tindakan licik. Hanhai sudah lama berencana setelah mengumpulkan bukti. Langsung melaporkan. Tak disangka kamu kebetulan menyaksikannya. Benarkah? Tentu saja. Ye Chen, sejak bertemu denganmu, keberuntunganku benar-benar semakin membahagia. Kalau keluarga Chen tidak berhasil, ya sudah. Bahkan keluarga Chen yang susah payah didekati juga bisa runtuh begitu saja. Jadi usaha saya sebelumnya sia-sia semua. Ternyata orang luar memang tidak bisa diandalkan. Kalau ingin keluarga Qin berkembang, harus memanggil Qin Yanran kembali. Bagaimana bisa? Tenang, kita hanya memanfaatkannya. Setelah keluarga Qin mulai membaik, kita usir dia. Keluarga Qin pada akhirnya akan menjadi milikmu sendiri. Aku tahu ibu paling menyayangiku. Baik. Aku mengerti. Mereka ingin aku kembali ke keluarga Qin. Lalu bagaimana pendapatmu? Sebelum meninggal, ibu mengembalikanku ke keluarga Qin. Selain agar aku bisa hidup dengan baik, seharusnya juga ingin aku kembali ke keluarga Qin. Jadi kamu masih ingin kembali meskipun mereka memperlakukanmu seperti itu? Bagaimanapun juga, nama belakangku Qin. Aku tidak tega melihat mereka menjadi seperti sekarang. Jika bisa membantu, lebih baik bantu saja. Selama kamu merasa itu benar, lakukan saja. Aku ada di sini untukmu. Ye Chen, terima kasih. Tapi kalau kamu pulang begitu saja, itu terlalu menguntungkan mereka. Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Minta mereka menukarnya dengan 30% saham grup Qin. 30%? Qin Yanran sudah gila. Kurasa, pasti ide Ye Chen si sampah itu. Sampah ya sampah. Hidupnya sengsara, mau menyengsarakan kita juga. Sudahlah, ini hanya taktik sementara. Tapi, saham yang diberikan bisa diminta kembali? Lalu bagaimana? Hanya berdua. Mereka berani melawan kita? Izinkan saya mengingatkan Anda, zaman sudah berbeda. Insiden penculikan Yanran yang Anda lakukan dulu, saya belum memperhitungkannya. Kali ini adalah keluarga Qin Anda yang memohon agar Yanran kembali. Jika Anda masih bersikap angkuh di sini, saya rasa makan malam ini lebih baik tidak usah dilanjutkan. Jangan terlalu menjaga jarak, kita semua adalah satu keluarga. Ayo,
Silakan duduk di dalam. Sekembalinya saya, ada satu hal lagi yang ingin saya umumkan. Saya sudah memutuskan untuk bersama dengan Yechen. Tidak boleh. Dia hanya seorang menantu lelaki yang sudah kami usir dari keluarga Qin. Kalau dia kembali lagi ke keluarga kami, bukankah itu mempermalukan kami dan Yanran? Dia adalah sisa-sisa keluarga Ye. Benar. Ia telah menyinggung 4 keluarga besar. Kalau sampai membawa dampak ke keluarga Qin, siapa yang bertanggung jawab? Hanya 4 keluarga besar. Mereka lambat pasti akan membayar kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu. Kamu hanya seorang menantu yang dianggap rendah. Berani-beraninya bicara seenaknya. Kalau tidak percaya, kita lihat saja nanti. Nanti jangan sampai kamu berlutut memohon pada Yanran. Mimpi di siang bolong, kamu sudah menjadi orang rendahan bertahun-tahun, tapi tetap tidak punya wawasan. Hanya tahu membual. Bu, berita pagi ini sudah kamu lihat? Keluarga Chen disegel, katanya terkait dengan Jaringan bawah tanah di kota Yao. dan juga terlibat dalam serangkaian kasus ilegal. Sekarang, seluruh keluarga Chen sudah ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Chen Che melarikan diri, tetapi pasti akan tertangkap juga cepat atau lambat. Tampaknya keluarga Chen kali ini benar-benar akan hancur. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan Yechen kemarin? Ibu, jangan-jangan ibu benar-benar percaya pada ucapannya. Lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Cepatlah periksa. Apa yang sedang dilakukan anak itu sekarang? Baik. Maaf, biasanya menganggapku sebagai saudara. Saat ada masalah, lari lebih cepat dari siapapun. Biasanya kita bersaudara. Saat ada masalah, kau lari paling cepat. Siapa itu? Tidak tahu diri. Tak sangka kau jatuh miskin begini. Sifat pangeranmu masih belum berubah. Kau cari mati ya? Kau, siapa kau sebenarnya? Katakan, dengan siapa keluarga Chen selalu berhubungan di ibu kota? Aku tidak tahu. Aku bilang, aku cuma tahu itu adalah keluarga besar tertentu di ibu kota. Bosley, sebelumnya aku pernah bekerja sama dengan grup kalian. Tolong bantu aku. Diam, Komandan Ye. Urusan keluarga Shen sudah selesai. Komandan Ye, siapa sebenarnya kamu? Aku adalah sisa-sisa keluarga Ye yang selalu kalian pikirkan. Dia serahkan padamu. Berani-beraninya menyinggung Komandan Ye, hari-hari baikmu sudah berakhir. Serang! Yechen, aku berencana membicarakan dengan Yanran tentang pembagian saham keluarga Qin. Tapi dia sedang sibuk sekarang dan tidak bisa lepas sementara. Jadi hanya bisa minta kamu mewakili untuk berdiskusi. Kalau begitu, tunggu dia beberapa hari lagi juga tidak apa-apa. Jangan, masalah ini lebih cepat diputuskan. Yanran juga bisa lebih tenang. Lagi pula, kalian berdua sudah bersama, siapa yang datang sama saja. Kalau begitu, nanti kirimkan alamatnya ke ponselku. Aku akan segera ke sana. Yechen, kamu datang. Kenapa kamu di sini? Aku mewakili keluarga Qin untuk membahas pembagian saham grup Qin. Hah, Kudengar kamu sekarang bekerja di grup Hanhai. Hebat sekali. Aku tahu dari dulu. Pilihanku tidak salah. Kalau dipikir-pikir sekarang, 3 tahun pernikahan kita dulu cukup baik kan? Apa bagusnya Qin Yanran itu? Dia kan cuma anak haram. Lebih baik kamu pilih aku. Kita berdua seperti dulu lagi. Hidup rukun dan bahagia kan enak. Kamu menghalalkan segala cara sudah keterlaluan. Masih tidak tahu malu begini. Kamu takkan pernah bisa menandinginya sedikit pun. Kenapa kamu berani berkata begitu tentangku? Aku adalah putri keluarga Qin yang terhormat. Qin Yanran itu bukan siapa-siapa. Dia pantas hidup dalam kegelapan seumur hidupnya. Dia pantas dilihat orang. Aku hanya tidak bertindak karena kamu adalah adik Yanran. Kalau lain kali,
Aku mendengar setengah kata pun yang buruk tentang Yanran dari mulutmu. Aku akan membuatmu tidak bisa bicara selamanya. Maaf. Aku harap kamu ingat, tanpa Yanran, Keluarga Qin kalian bukanlah apa-apa. keluarga Qin lebih serakah dari yang kuduga. Dengan cepat atau lambat akan mereka sakiti. Lalu, apa yang harus dilakukan? Ambil semua saham keluarga Qin dan serahkan ke tangan Yanran. Ini mungkin tidak mudah. Meskipun Qin Sisi itu bodoh, tapi Nyonya Qin selalu sangat berhati-hati. Berhati-hati, hanya karena keuntungannya belum cukup. Lakukan seperti yang kukatakan. Sudah dengar belum? Ada kabar dari dalam grup Hanhai. Mereka segera akan berinvestasi di industri baru dan akan segera merekrut mitra kerja. Grup Hanhai sudah 3 tahun di kota Yao. Kekuatannya sudah sangat besar. Tidak ada pesaing sama sekali. Kalau keluarga Qin bisa naik kapal besar ini, itu adalah keuntungan yang sangat besar. Kesempatan ini Tidak boleh terlewatkan oleh keluarga Qin. Harus segera beritahu ibu. Ye Chen, kamu kan orang dalam grup Hanhai. Bisa bantu keluarga Qin dapatkan kemudahan. Ambil satu kuota tidak? Ini kurang baik. Kalau kamu menikahi Yanran, kita jadi satu keluarga. Satu keluarga? Mana bisa bicara seperti orang asing? Tapi, investasi proyek baru, pasti ada risikonya. Anda seperti ini. Apakah tidak terlalu gegabah? Jelas-jelas cuma basa-basi, tidak apa-apa. Keluarga Qin bersedia mengambil risiko. Tapi, grup Hanhai biasanya bekerja sama dengan perusahaan besar. Seperti kondisi keluarga kita ini, dana investasi yang bisa dikeluarkan terbatas. Mungkin grup Hanhai tidak akan tertarik. Benar-benar tidak ada cara lain lagi? Jika Anda bersedia mempertaruhkan 70% saham keluarga Qin, mungkin masih ada kemungkinan. Namun, mempertaruhkan usaha keluarga Qin terlalu berisiko. Lebih baik kita urungkan saja. Tidak. 70% ya. 70%. Anda yang tentukan. Bibi Qin, kenapa Anda di sini? Kemana saja Anda akhir-akhir ini? Saya mencari Anda kemana-mana. Kenapa tidak bisa melihat Anda sama sekali? Ada masalah apa? Sudah lewat seminggu. Bagaimana dengan saham investasi itu? Bagaimana kabarnya? Anda belum tahu. Grup Hanhai ini, investasi kali ini gagal. Hah? Bagaimana bisa begini? Kali ini grup Hanhai juga mengalami kerugian besar. Rugi hampir 10 juta. Lalu, bagaimana dengan saham keluarga Qin kami? Sudah tidak tersisa 1 sen pun. Begitulah investasi. Ada untung, ada rugi. Bagaimana bisa begini? Aku sudah tahu, ini semua adalah rencanamu. Dari awal, kamu memang ingin menghancurkan keluarga Qin. Benar, kan? Kamu pikir keluarga Qin masih seperti dulu? 70% saham ini dilepas. Kamu bukan lagi Nyonya Qin yang terhormat itu. Ye Chen, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ini untukmu. Apa ini? Surat pengalihan saham 70% dari grup Qin. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Ini diberikan kepadamu oleh keluarga Qin. Keluarga Qin semakin merosot. Lambat laun akan runtuh. Mungkin mereka merasa dengan menyerahkan grup Qin ke tanganmu, bisa bangkit kembali, bahkan mungkin berkembang menjadi keluarga terbesar di kota Yao. Jangan ngomong sembarangan. Mana mungkin semudah itu? Selama kamu mau, tidak ada yang tidak mungkin. Perkenalkan, ini pacar saya, Zeng Yi. Dia adalah direktur Departemen Perdagangan yang baru diangkat di grup Hanhai. Dan juga, dia adalah anggota keluarga Zeng, salah satu dari 4 keluarga besar. Hei kamu, dengar-dengar kamu kerja di grup Hanhai, jadi apa? Manajer bisnis? Urusanmu apa? Kamu lebih baik rendah hati di perusahaan. Kamu bahkan tidak pantas mengikat sepatu. Kapan standar perekrutan di grup Hanhai menjadi serendah ini? Sampai sampah sepertimu diterima? Masih keras kepala ya? Sekarang dengan satu kalimatku, aku bisa membuat grup Hanhai ecat kamu. Benarkah? Kalau kamu takut, berlututlah di lantai dan merangkak 2 putaran. Lalu tirukan suara anjing. Mungkin aku akan melepaskanmu. Baiklah. Kamu pikir kamu siapa? Ye Chen, kamu gila. Lepaskan dia. Kamu tahu siapa ayahku? Dia adalah kepala keluarga Zeng, salah satu dari 4 keluarga besar. 4 keluarga besar?
Aku sengaja memukul 4 keluarga besar. Kamu, apa maksudmu? Kenapa kamu diam? Kamu takut ya? Kalau takut, lepaskan aku sekarang juga. Bisa saja melepaskanmu, asalkan kamu berlutut di tanah sekarang. Tiru suara anjing menggonggong 2 kali. Aku akan melepaskan. Jangan harap. Aku lakukan. Go. Tidak terdengar. Go. Lumayan, sepertinya kamu memang punya bakat jadi anjing. Yanran, ayo kita pergi. Berani sekali kamu. Ye Chen, berani mengusikku. Ji, tunggu saja. Aku akan telepon sekarang agar grup Han Hai memecatmu. Halo, Direktur. Zeki, kau tidak tahu diri. Berani-beraninya mengganggu siapapun. Dulu ayahmu memaksamu masuk. Seharusnya aku tidak setuju. Sekarang kau malah menyiretku. Kau dipecat. Pergi. Semua kerja sama grup Han Hai dengan keluarga Zeng juga dibatalkan. Ini bagaimana? Halo, Direktur He. Kepala Departemen Zeng, ini bagaimana? Semua gara-gara pembawa sial. Aku kehilangan pekerjaan, cepat pergi, dan kerja sama kalian dengan keluarga Shen. Jangan pernah bermimpi lagi. Duduk. Bagaimana penyelidikan tentang keluarga Zeng dan Shen? Laporan Jenderal Ye. Semua latar belakangnya sudah jelas. Mereka memulai bisnis dengan kegiatan yang tidak terang. Jika Anda ingin menangani mereka, saya akan kembali untuk mempersiapkannya. Bagus sekali. Dengan informasi yang kita kendalikan sekarang, berapa lama untuk membersihkan kedua keluarga ini? 1 hari sudah cukup. Baik, maka urusan ini saya serahkan padamu. Baik, saya akan segera kembali untuk mempersiapkannya. Apakah kamu sudah melihat berita pagi ini? Kenapa? Ada apa? Hanya dalam 1 hari kemarin, keluarga Shen dan keluarga Zeng sama-sama jatuh. Kedua kepala keluarga masuk penjara. Sekarang keadaan dalam dan luar keluarga mereka berantakan total. Saham Shen Group juga anjlok. Sepertinya sulit untuk bangkit lagi. Kamu tampaknya tidak terkejut sama sekali. Apakah hal ini ada hubungannya denganmu? Mana mungkin? Lalu mengapa kamu baru saja bermusuhan dengan keluarga Shen? Hari ini keluarga Shen sudah jatuh, dan juga keluarga Liu sebelumnya. Kamu juga tampaknya sudah memperkirakan hal itu. Aku tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Gelar tertinggiku hanyalah seorang manajer bisnis. Mana mungkin aku sehebat yang kamu katakan semua ini hanyalah sebuah kebetulan saja. Perusahaan begitu sibuk, janganlah kamu memikirkan hal-hal seperti ini. Bagaimana? Ada yang kamu temukan? 2 keluarga dihancurkan sekaligus. Tidak ada petunjuk sama sekali. Mungkinkah ini benar-benar hanya kecelakaan? Tidak mungkin. Di kota Yao. Siapa lagi yang punya kemampuan sebesar itu? Jangan-jangan benar-benar si sampah keluarga Ye itu Ye Chen? Jika benar iya, apa yang akan Anda lakukan? Terakhir kali dia menghancurkan pekerjaanku. Kali ini aku tidak bisa tinggal diam. Harus menyerang lebih dulu. Aku tidak percaya. Dengan dasar keluarga Zeng selama ratusan tahun di kota Yao, bahkan seorang sampah seperti Ye Chen pun tidak bisa diatasi. Sekarang lakukan seperti yang kukatakan. Yanran, bukankah 2 hari lagi ulang tahunmu? Ya, 3 hari lagi. Apapun yang kamu inginkan, bisa kuberikan. Aku tidak menginginkan apapun, asalkan kamu di sisiku. Kamu, sejak kecil, sudah terlalu banyak menderita. Sekarang aku sudah kembali. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia. Aku akan memberitahu seluruh kota Yao bahwa kamu adalah istriku, Ye Chen. Aku tidak peduli jika seluruh kota Yao Cheng tahu. Aku hanya ingin bersama kamu dengan baik. Kita akan bersama selamanya. Aku yang akan siapkan acara ulang tahun. Aku percaya padamu. Hah,
Zheng Yi, apa maksudnya? Kenapa kamu ditangkap? Apa kamu tidak tahu? Bagaimana? Sudah tidak tahan. Aku belum mencarimu, malah kamu yang datang mencari mati. Sudah diambang kematian, mulutmu masih keras. Aku tidak seperti 3 keluarga besar lainnya yang begitu lemah. Hari ini, kamu harus membayar harganya. Kamu lumayan menarik, tapi lalu bagaimana? Hari ini, kamu pasti tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Apa yang kamu tertawakan? Ini adalah tempat yang aku pilih dengan hati-hati. Bahkan orang dari Biro Inspeksi tidak akan bisa menemukannya, aku jamin. Aku akan membuatmu menghilang selamanya tanpa diketahui siapapun. Tempat ini memang bagus, cocok untuk menguburkanmu. Kamu, cepat, tolong. Bocah, aku tahu kamu pernah bertugas di perbatasan utara. Ini semua adalah ahli terbaik yang secara khusus aku cari untuk di dalam negeri. Hari ini, kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Oh gitu, mari kita coba. Serang dia! Direktur Ling, maaf merepotkanmu lagi. Tidak apa-apa, ini hanya hal kecil. Direktur Ling, bukankah kamu bilang ini adalah pesta ulang tahun yang Ye Chen siapkan untukku? Lalu mengapa dia tidak datang menjemputku? Mengapa dia tidak menjemputku? Tuan Ye, dia masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Tapi tadi saya sudah menelpon dan tidak ada yang menjawab. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Tenang saja, di seluruh kota Yao, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa pada Tuan Ye. Kamu, maksudmu apa? Sudahlah, masuk dulu. Semua orang sudah menunggumu. Tuan Ye pasti akan tiba tepat waktu. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara ini tidak dapat dihubungi. Masih tidak bisa dihubungi? Sudah larut begini. Ini gaun yang Tuan Ye siapkan khusus untukmu. Cepat ganti. Ye Chen, dia hanya seorang manajer bisnis kecil di grup Hanhai. Bagaimana bisa membuat seorang presiden direktur seperti kamu repot-repot? Mengantarku ke tempat acara. Membantu membawa baju. Kalian? Hubungan kami memang tidak biasa. Apakah kalian... Nona Qin, jangan salah paham. Saya dan Tuan Ye hanya hubungan atasan dan bawahan biasa. Hanya saja detailnya harus menunggu dia kembali baru bisa saya beritahukan. Tolong maafkan saya. Saya tanya, tentang kejadian 10 tahun lalu. Siapa sebenarnya menyuruh kalian? Ya, keluarga Ye dari ibu kota. Keluarga saya adalah cabang dari keluarga Ye ibu kota. Tapi setelah pindah ke kota Yao bertahun-tahun lalu, sudah lama tidak berhubungan dengan keluarga utama. Mengapa mereka melakukan ini? Saya juga tidak sengaja mendengarnya. Katanya kepala keluarga Ye ibu kota Ye Seng pernah minta ramalan. Dan diramalkan bahwa di cabang keluarga Ye akan muncul seorang yang mampu menghancurkan garis keturunan utama keluarga Ye. Mereka lalu mengikuti petunjuk mencari sampai ke kota Yao. Lalu menyuap kami untuk bertindak, ingin memusnahkan ancaman itu. Hanya karena ramalan seorang peramal yang ngawur, keluarga Ye kami, 23 nyawa, menjadi korban. Kalau Ye Sheng begitu percaya takdir, maka biarlah takdir ini menjadi malapetaka bagi keluarga Ye di ibu kota. Tuan Years, lihatlah, semua yang ingin kau tahu sudah kukatakan. Bisakah kau mengampuni nyawaku? Mengampuni nyawamu? Lalu dulu, seluruh keluarga Ye, begitu banyak nyawa. Pernahkah kau mengampuni mereka? Setiap kesalahan ada penanggungnya. Keluargamu tidak tahu, aku tidak akan sentuh mereka. Tapi kau terlibat di dalamnya. Aku tidak akan memaafkan. Jangan. Menurutku dia cuma pura-pura berani saja orang-orang ini. Entah bagaimana caranya, mereka ditipu untuk datang. Bahkan, ruang VIP ini, mungkin Qin Yanran, dapatkan dengan cara yang tidak pantas. Kalau begitu, kenapa mereka mengundang kita? Bukannya cari malu sendiri? Siapa tahu apa yang mereka pikirkan, tapi mau menipuku. Tidak mungkin. Nanti aku cari kesempatan. Di depan semua orang, ungkapkan kepalsuan wajahnya. Bagaimana mungkin? Wah, gaunnya sangat cantik. Terlihat sangat mahal. Harganya pasti jutaan. Apakah ini Feather of Splendor yang hanya dipamerkan di Galeri M? Gaun ini tidak pernah dipinjamkan. Tapi Qin Yanran memakainya. Palsu. Ini pasti palsu.
Kalian belum tahu siapa dia. Dia anak haram keluarga Qin Yanran. Pacarnya adalah sampah terkenal Liao City, Ye Chen. Sisi, pelan-pelan. Aku rasa ada yang salah. Takut apa? Mereka berdua. Gaji sebulan mereka digabungkan. Mungkin belum tentu 5.000. Bagaimana mungkin beli Feather of Splendor? Jadi gaun ini pasti palsu. Pasti palsu. Qin Sisi, aku mengundangmu ke sini. Hanya karena kamu juga keluarga Qin. Jangan tidak tahu diri. Maaf, aku terlambat. Tidak apa-apa. Tepat waktu. Ye Chen, jangan coba-coba menggertak di sini. Lihat dirimu sendiri. Aura kemiskinanmu. Kau pantas berada di tempat seperti ini untuk merayakan ulang tahun si jalang itu. Qin Sisi, lebih baik kau berhati-hati dengan ucapanmu. Hari ini aku mengundang kalian semua. Pertama untuk merayakan ulang tahun Nona Qin bersama. Dan juga ada hal penting yang akan diumumkan. Mulai hari ini, saya akan mengundurkan diri dari grup Hanhai. Dan Tuan Ye Chen akan kembali memimpin grup Hanhai sebagai presiden direktur. Kembali memimpin? Apa maksudnya? Presiden direktur grup Hanhai sebenarnya adalah Ye Chen. Bercanda kan? Ling Shuang, kenapa dia ada di sini, Sisi? Apa maksud perkataannya itu? Tidak mungkin. Dia cuma sampah. Mana mungkin dia bisa menggantikan posisi presiden direktur grup Hanhai? Benar, sampah inilah orangnya. Bahkan membuatku kehilangan begitu banyak saham. Kehilangan apa? Saham. Tidak apa-apa. Ibu, jelaskan dengan jelas. Apa ibu ditipu oleh sampah ini? Apa maksudnya? Tidak apa-apa. Hal-hal yang dilakukan orang ini pasti akan kubalas berlipat ganda. Kalian berdua, jika berani lagi berkata kasar, aku akan membuat kalian tidak bisa keluar dari pintu klub ini hari ini. Keempat keluarga besar telah musnah seluruhnya. Bisa dibilang, mereka menuai akibat perbuatannya sendiri. Sekarang aku umumkan. Mulai sekarang di kota Yao, keluarga Qin adalah keluarga nomor 1. Dan pemegang kekuasaan baru keluarga Qin adalah Nona Qin Yanran. Akulah putri sulung keluarga Qin. Qin Yanran itu bukan siapa-siapa. Atas dasar apa dia? Yanran memiliki 100% saham grup Qin. Lalu, kamu, apa yang kamu punya? Ye Chen, jangan kira kamu bisa ikut campur di sini. Hanya karena mendekati Direktur Ling. Urusan keluarga kami belum giliranmu untuk memutuskan. Lagi pula, 100%? Mana mungkin? Ini hanya mimpi di siang bolong. Ling Shuang, beberapa orang masih belum menyerah. Biarkan mereka melihat dengan jelas. Siapa yang berkuasa di keluarga Qin sekarang? Buka lebar matamu dan lihat baik-baik. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Kalian semua bersekongkol menipuku. Apakah ini benar? Tanyakan saja pada ibumu. Kau akan tahu. Sisi, ibu selalu takut memberitahumu. Tidak percaya. Semuanya palsu. Qin Yanran. Semua ini gara-garamu. Ini salahmu. Qin Sisi, kalau kamu mau gila, jangan di sini. Aku tidak mau malu. Sisi Yanran. Sisi sudah begini keadaannya. Bagaimana ke depannya? Tolong, pertimbangkan hubungan kita. Kembalikan saja sedikit saham kepada kami. Dulu di keluarga Qin, aku menderita begitu banyak. Kenapa aku tidak pernah melihatmu membelaku? Yanran, kamu tidak boleh berkata begitu. Keluarga Qin memberimu makan dan minum. Semuanya butuh uang. Uang keluarga Qin. Sudah lama aku kembalikan padamu. Kalau masih mengganggu, jangan salahkan aku tidak mengakui kamu. Kamu anak durhaka. Masalah kalian menculik Yanran waktu itu. Belum aku tuntut balas. Sam-sam ini, anggap saja sebagai sedikit bunga. Ye Chen, berani kamu. Apa yang tidak berani? Aku beritahu kamu. Aku tidak akan membiarkan kalian seperti Shenjing. Mati dengan mudah. Hutang kalian pada Yanran. Akan kusuruh kalian bayar. Sedikit demi sedikit. Kamu, tunggu saja. Kamu menipuku. Kalian semua menipuku. Itu harus menjadi milikku. Itu harus menjadi milik Qin Sisi sendiri. Sisi. Pulang. Bisakah kamu mengembalikan grup Qin padaku? Grup Qin harus menjadi milikku. Ada beberapa hal yang tidak bisa kujelaskan terlalu banyak padamu. Aku hanya bisa memberitahu. Dana untuk mendirikan grup Hanhai. Semua adalah hasil yang kudapatkan saat berperang di perbatasan utara. Kawasan utara sangat berbahaya.
Kamu bisa selamat saja sudah bagus. Bagaimana bisa mendapat uang sebanyak ini? Hei, bukankah ada pepatah kuno? Kekayaan datang dari bahaya. Uang ini bukan dari jalan yang tidak benar, kan? Saya jamin, uang di sini semuanya bersih. Lalu mengapa awalnya kamu menyembunyikannya dariku? Karena aku ingin membantumu, tapi aku tahu kamu pasti tidak akan menerimanya. Jadi hanya bisa diam-diam menemanimu sekarang. Perusahaanmu sudah stabil. Aku baru berani mengakui semua ini padamu. Jadi, apakah kamu masih marah padaku? Aku tidak menyalahkanmu. Selama ini, kamu yang selalu memikirkan aku, diam-diam membantuku, dan tidak membuatku merasa terbebani. Aku mengerti semuanya. Aku juga sangat berterima kasih. Yanran, aku baru-baru ini harus pergi ke ibu kota lagi untuk mengurus hal yang sangat penting. Bisakah kamu menungguku sebentar lagi? Aku sudah menunggumu cukup lama. Kali ini, kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Baik. Ini rumah baru yang kubeli melalui teman untuk sementara waktu. Kita tinggal di sini dulu. Kamu tiba-tiba begitu royal. Sebelumnya kenapa? Selalu tinggal di rumah kecilku. Agar bisa bertemu denganmu setiap hari. Besok aku harus menemui seseorang dulu. Kamu tetap di rumah. Jaga dirimu baik-baik. Aku tahu, aku bukan anak kecil lagi. Bukankah aku khawatir denganmu? Oh ya, urusan keluarga Kin sudah katur semuanya. Kin Sisi dan yang lain, kamu jangan urusi lagi. Bahkan hal kecil seperti ini saja tidak bisa ditangani dengan baik. Untuk apa kalian ada di sini? Walas Yuan, ada yang ingin bertemu Anda. Tidak mau. Tidak lihat aku sedang sibuk? Ingin bertemu denganku? Suruh dia ajukan laporan seminggu sebelumnya. Walas Yuan, itu adalah seorang kenalan lama. Kenalan lama pun tidak mau. Tidak ada suasana hati untuk mengobrol hal-hal remeh. Orang itu bilang jika kepala staf Yuan menolak, sampaikan satu kalimat ini untuk Anda. Cepat katakan. Yuan tua, sifat burukmu itu sebaiknya dikendalikan sedikit. Kurang ajar. Ini kata-kata asli orang di luar pintu itu. Dia juga khusus berpesan. Harus disampaikan dengan nada bicaranya. Kalau tidak. Dan dia juga bilang, kalau tidak seperti ini, kepala staf tidak akan mengenalinya. Tunggu. Apakah itu dia? Pak Yuan, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kondisi mentalmu semakin baik saja ya? Ah, sudahlah. Kau membuatku merasa tua. Kalau mau tidak cepat tua, aku yang akan jadi tua. Mari kita bicara di tempat lain. Kamu pasti punya maksud tertentu datang ke sini. Katakanlah, ada apa yang kamu cari? Hari ini aku datang ke ibu kota. Memang ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Sekalian saja aku menengokmu. Bicaralah yang serius. Dulu, tentang kasus pembantaian keluarganya Ye, di pihakmu ini, sudah sejauh mana penyelidikannya? Begini saja. Sekarang, pengaruh Yi Sheng sangat besar. Singkatnya, beginilah keadaannya. Bagaimana pendapatmu? Di pihakku sudah ada orang yang menyusup masuk, bisa membantu. Pak Tua Yuan, katakan saja, apa yang kamu ingin aku bantu? Sudah lama aku mengenalmu. Tidak pernah melihatmu melakukan transaksi yang merugikan. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Kami sudah memiliki bukti Ye Sheng membunuh. Tentu saja dia dan rekan-rekannya harus dihukum. Namun apa? Bagi God of War, ini hal sepele saja. Jangan berbelit-belit. Cepat katakan. Belakangan ini wilayah utara tidak pernah tenang. Kami menemukan mata-mata negara musuh. Sudah lama menyusup diam-diam ke negara naga. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana bisa begitu ceroboh? Saat ini menyalahkan sudah tidak ada gunanya lagi. Sekarang negara naga penuh dengan bahaya. Mata-mata kami telah mendeteksi beberapa pergerakan dari negara R. Diperkirakan dalam beberapa hari ini, negara R akan melancarkan serangan. Oleh karena itu, saya ingin meminta Anda untuk memimpin pertempuran. Tak disangka, hanya dalam waktu 3 tahun singkat, begitu banyak perubahan telah terjadi. Saya Ye Chen, meski sudah pensiun. Tapi, jika negara membutuhkan saya siap bertugas kapanpun. Hanya saja, saya kurang memahami situasi saat ini. Situasi terkini akan saya jelaskan kepada Anda. Bagaimana dengan keluarga Anda? Perlukah diberitahu terlebih dahulu?
Yanran, tunggu aku. Jangan bergerak. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku? Makin banyak kamu tahu, semakin sedikit manfaatnya bagimu. Kamu hanya perlu bertanggung jawab menangani Qin Yanran. Setelah itu, keluarga Qin akan menjadi milikmu. Ini. Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Masih banyak orang yang bisa melakukan ini. Baik, aku mau. Aku akan mendengarkan Anda. Benar, kita masih perlu berpisah untuk sementara waktu. Jaga dirimu dengan baik. Jika kali ini aku tidak bisa kembali, carilah Ling Shuang. Dia akan melindungimu, memastikanmu hidup berkecukupan seumur hidup. Di sana ada juga sesuatu yang kutinggalkan untukmu. Ye Chen, kamu selalu bohong. Katanya, hanya pergi untuk urusan kecil. Mengapa ada bahaya bagi nyawa? Apa yang akan kita lakukan? Kita hanya akan mengambil kembali beberapa hal. Ya, sebenarnya memang milik kita. Untuk apa banyak bicara lagi dengannya? Cepat ikat dan bawa dia pergi. Sial. Tuan Yuan, Qin Yanran menghilang. Ya, biasanya jujur dan patuh. Tidak mungkin tidak ada di rumah dini hari. Ini mungkin tidak sesederhana itu. Artinya, dia mengalami kecelakaan. Saat ini Ye Chen sedang mempersiapkan perbatasan. Kita tidak bisa membiarkannya kembali dan melihat hal seperti ini. Bukankah ini akan membuatnya kecewa? Kalau begitu, saya akan menghubungi orang untuk mencari Qin Yanran. Tidak, biar saya yang ngurus ini. Baik. Bagaimana persiapan semuanya? Lapor, Dewa Perang, semua sudah diatur dengan baik. Tinggal menunggu perintah Anda, kita bisa menyerang musuh. Baik, perintahkan seluruh pasukan maju, tidak menaklukkan perbatasan utara. Kami tidak akan kembali. Siap. Di sekitar sini, kata mereka, tersangkanya adalah ibu dan anak perempuan keluarga Qin. Kita berdua cukup. Hanya saja, daerah sekitar sini terbuka. Mungkin sulit menemukan orangnya. Periksa satu persatu. Jangan lewatkan satu jengkal pun. Oh ya, nanti kalau ada keadaan darurat, kamu boleh bertindak. Suara Qin Yanran. Ayo. Qin Yanran, tidak menyangka kan? Kamu juga mengalami hari seperti ini. Jangan banyak bicara. Selesaikan cepat, pergi cepat. Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Qin Sisi. Berhenti. Paling. Paling apa? Jangan mendekat, atau aku bunuh Qin Yanran. Qin Sisi, aku sarankan kalian berhenti. Kalian juga tidak ingin menghabiskan sisa hidup di penjara. Wanita ini merampas bisnis keluarga Qin. Hal terpentingku sudah hilang. Siapa yang masih peduli? Harta hanyalah benda duniawi. Yang penting orangnya masih ada, dengarkan aku. Turunkan pisaumu. Aku bisa memberimu pekerjaan di grup Han Hai. Sisi! Han Hai! Dia, bagaimana kau masih percaya ucapannya? Selama bertahun-tahun, apa yang pernah dia bantu? Qin Sisi, jangan terus membabi buta. Ini tidak menguntungkan siapapun. Aku ingin lihat, apalagi yang bisa kalian lakukan padaku. Serang. Sisi! Sisi, kenapa denganmu? Sisi bangun. Semua ini karena kamu. Ling Shuang, apa yang terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba berusaha membunuhku? Karena sudah begini, aku akan memberitahumu. Ye Chen, dia benar-benar dewa perang. Ya, hanya saja Dewa Perang tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Khawatir mempengaruhi perasaan kalian dan beberapa operasi. Dia sangat bodoh. Tidak peduli siapa dia. Aku akan tetap bersamanya. Lalu di mana Ye Chen sekarang? Aku hanya bisa memberitahumu, dia sedang menjalankan misi. Kapan dia akan kembali? Yanran, tunggulah dengan tenang di rumah. Dewa Perang pasti akan kembali dengan selamat. Jika aku tidak bisa kembali kali ini, temui Ling Shuang. Dia akan melindungimu dan menjamin hidupmu. Baik, aku mengerti Ye Chen. Kau harus baik-baik saja. Di bawah pimpinan Dewa Perang Ye Chen, mata-mata dari negara Er telah ditangkap. Yanran, jangan khawatir. Percayalah padanya. Dia pasti bisa kembali dengan selamat. Kabar baik, kekacauan di perbatasan utara berhasil ditumpas. Benarkah? Itu bagus sekali. Sekarang kamu bisa tenang menunggunya di rumah.
Dewa Perang Yi, akhirnya kamu kembali. Aku sudah lama menunggumu. Pak Yuan, semua yang kujanjikan sudah kulakukan. Lalu apa yang kamu janjikan padaku? Kamu tidak percaya dengan caraku bekerja? Ini tentang Ye Sheng. Semua orangnya sudah ditangani. Memang tidak salah, Pak Yuan. Efisiensi kerjanya masih setinggi dulu. Jangan banyak sanjung. Hari-hari ini, Qin Yanran sangat khawatir padamu. Cepat temui dia. Kalau ada waktu, kita makan bersama lagi. Saya pergi, Pak. Jalani pacaranmu baik-baik. Sudah berhari-hari, aku tidak di sampingmu. Lihat dirimu, kamu jadi kurus. Ini karena merindukanmu, kamu harus bertanggung jawab penuh. Aku akan bertanggung jawab. Aku tidak percaya, tidak lama lagi, kau pasti akan menghilang lagi. Itu karena... Sudahlah, tidak perlu menjelaskan padaku. Aku hanya ingin kamu berjanji padaku. Kedepannya kamu harus baik-baik saja. Jaga dirimu. Yanran, kamu baik sekali. Ayo kita menikah. Kamu, apakah ini lamaran? Bahkan, cincin berlian pun tidak ada. Dasar aku pelupa. Yanran, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Pak Yuan, ada apa? Ye Chen, ada masalah besar. Apa?